Kakak, bangun subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Umi Ana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di video ini. Jangan lupa juga ya Bun untuk melihat video ini sampai habis. Pagi ini di tempat saya subuh datang jam 4 pagi. Suami pergi ke masjid, sedangkan saya sholat berdua berjamaah dengan kakak Elena. Nah, ini dia kamarnya. Mari kita bangunkan dahulu. Sejak kelas 4 SD, Kak Elena alhamdulillah gampang sekali dibangunkan. Berbeda sekali dengan waktu dia masih usia 9 tahun dan masih kelas 3, kelas 2 begitu Bun. Waktu masih usia segitu, subhanallah, saya harus berusaha keras untuk membangunkan ini anak untuk sholat subuh. Nah, karena mungkin sudah terbiasa, jadi sekarang begitu jam 4 dia langsung ke kamar mandi untuk buang air kecil, kemudian ambil air wudhu, lalu kita sholat berjamaah bersama-sama. Kalau misalnya cuaca tidak sedingin ini, biasanya sekali waktu kami ikut berjamaah di masjid. Semenjak Kak Elena kecil, saya sudah membiasakan untuk mandi dengan air dingin ya Bun. Jadi begitu pagi, dia tidak pernah takut atau malas-malasan jika harus mengambil air wudhu atau mandi. Subuh yang datang lebih awal memungkinkan kami mempunyai waktu yang lebih banyak sebelum melakukan aktivitas pagi. Waktu tersebut kami gunakan untuk tadarus bersama-sama. Suami saya suka minum kopi ya Bun. Jadi semenjak 11 tahun yang lalu atau semenjak saya menikah, setiap pagi saya selalu menyediakan kopi. Kebetulan pagi ini masih ada singkong di kulkas, jadi saya bumbuin dan digoreng sekalian untuk temen dia minum kopi. Terus begitulah kira-kira aktivitas pagi di rumah kami. Kalau teman-teman semua bagaimana nih memulai pagi harinya? Yang pasti tetap semangat ya. Oh iya, yang baru menemukan channel saya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di kolom komentar di bawah ya Bun. Alhamdulillah sekarang sudah jam 10 pagi Bun. Pak suami sudah berangkat bekerja dan Kak Elena sudah berangkat ke sekolah. Alhamdulillah juga saya sudah selesai membereskan rumah. Karena rumahnya masih berlantai semen, jadi bersih-bersih saya hanya tinggal menyapu dan mengelap bagian atasnya saja. Oh iya Bun, tadi pagi saya melihat suasana di luar itu cerah sekali. Jadi saya buru-buru untuk mencuci pakaian. Karena akhir-akhir ini di tempat saya hujan turun setiap hari dari pagi sampai sore. Jadi kalau tidak pintar-pintar mencari waktu untuk mencuci, maka pakaian itu tidak akan kering dengan sempurna dan baunya juga tidak enak.
Setelah aktivitas beres-beres rumah selesai, saya pergi ke pasar, Bun, karena stok bahan makanan di kulkas sudah sangat menipis. Kali ini saya tidak belanja banyak sayuran ya, Bun. Saya lebih membeli lauk pauk saja karena di musim seperti ini sayur-sayuran itu tidak betah lama disimpan di kulkas. Jadi saya lebih suka membeli jika waktu mau memasak. Tadi saya membeli bakso di agen frozen food karena persediaan bakso di rumah sudah habis. Di sini sebungkus seperti ini harganya 16.500 ya, Bun. Isinya lumayan banyak. Dan untuk nuggetnya harganya 16.000. Bakso dan nugget ini bisa dibilang adalah makanan yang selalu ada di kulkas saya. Ini sangat memudahkan ketika suami dan saya sedang bepergian, sedangkan Kak Elena ada di rumah sendiri. Jadi dia bisa menggoreng makanan instan ini untuk cemilan ataupun untuk teman makan nasi. Saya tadi juga membeli ayam. Segini saya beli dengan harga 20.000. Kata ibu penjualnya ini tadi setengah kilo lebih sedikit. Nah, ini tongkol. Di sini satu tongkol itu harganya 25.000 tadi saya beli. Karena kalau beli tongkol di sini sesuai dengan ukuran ya, Bun. Jadi harganya berbeda-beda. Selain membeli ikan tongkol, saya tadi juga membeli ikan pindang. Di sini ikan pindang ini harganya berbeda-beda sesuai dengan kualitasnya ya, Bun. Ini saya beli ukuran sedang dengan harga 15.000 untuk 10 ekor ikan pindang. Alhamdulillah, mengemas barang-barang belanjaan saya sudah selesai saya lakukan. Barang-barang ini tidak ada yang saya cuci ya, Bun. Jadi saya mencucinya nanti ketika mau memasak saja. Dan menata barang-barang seperti ini sangat memudahkan saya ketika saya mau memasak. Kebetulan kemarin saya membersihkan kulkas, Bun. Jadi hari ini kulkas saya masih kosong melompong. Kulkas saya ini kulkas kecil karena waktu itu kami beli menyesuaikan budget pasangan muda ya, Bun. Dan alhamdulillah masih awet sampai sekarang. Hanya saja karena ini kulkas kecil, jadi kami harus telaten membersihkannya jika sudah mengeluarkan bunga es. Untuk daging, nugget, dan bakso saya taruh di freezer ya, Bun. Dan untuk sayur-sayuran saya taruh di rak bawah. Suami dan anak kurang suka makanan dingin seperti buah-buahan dingin atau kue-kue dingin yang disimpan di dalam kulkas. Jadi jarang sekali saya menyimpan buah atau kue di dalam sini. Selesai membereskan barang belanjaan, pasti banyak menyisakan sampah ya, Bun. Apalagi kalau dari pasar, pasti menyisakan banyak sekali sampah kantong plastik. Kebetulan waktu membangun dapur ini, orang tua kami menyuruh kami untuk membangun tungku seperti ini. Tungku ini jarang kami gunakan untuk memasak, tapi lebih kami gunakan untuk membakar sampah-sampah seperti plastik dan kertas. Jika sampah basah, biasanya saya kumpulkan untuk dibusukkan kemudian digunakan untuk pupuk tanaman. Tidak terasa hari sudah siang saja ya, Bun. Mulai dari ke pasar, kemudian beres-beres, ternyata membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Sekarang di sini sudah jam 12 siang.
Jadi saya harus menyiapkan makan siang karena sebentar lagi suami dan anak saya akan pulang. Karena waktunya sangat terbatas, siang ini saya akan memasak masakan sederhana saja. Saya akan memasak sayur bening menggunakan sawi dan tomat sebagai bahan utamanya. Sedangkan untuk bumbu, saya menggunakan daun salam, bawang merah, bawang putih, gula, garam, dan penyedap rasa secukupnya. Resep ini adalah resep andalan saya ketika waktu memasak terbatas atau ketika saya malas memasak ya bun. Karena bahan-bahan yang diperlukan juga sangat sederhana dan waktu memasaknya juga cepat dan mudah. Sebenarnya suami saya tidak mengharuskan saya memasak ya bun. Tapi semenjak pandemi COVID-19 entah kenapa saya jadi lebih sering memasak di rumah karena menurut saya lebih terjamin kebersihannya dan saya tahu kebutuhan makanan untuk keluarga saya. Setelah selesai mempersiapkan bumbu, kita didihkan air. Lalu kita masukkan bawang merah dan bawang putih sampai mereka mengeluarkan aroma. Tambahkan juga daun salam. Tidak usah lama-lama direbus ya bun, kira-kira mereka sudah matang. Lalu masukkan sawi dan juga tomat. Ini juga jangan lama-lama karena sawi yang terlalu lembek ini terlihat tidak segar dan rasanya juga tidak begitu enak. Langsung saja tambahkan gula, garam, dan penyedap rasa. Begitu saja, dan sayur bening ala saya sudah siap untuk dihidangkan. Sangat-sangat mudah sekali membuatnya. Nah, untuk teman sayur bening, saya juga membuat oseng-oseng yang terbuat dari sisa lauk kemarin. Ini juga bahannya sederhana saja bun. Kemarin itu ceritanya saya menggoreng daging dan masih ada sisa 4 biji. Langsung saja kita iris bawang merah, bawang putih, cabai, dan dagingnya kita iris tipis-tipis seperti ini. Masakan ini juga tidak kalah gampang membuatnya ya bun. Tinggal persiapan saja, kemudian panaskan minyak goreng, tumis bawang merah, bawang putih sebentar, lalu tambahkan gula, garam, dan penyedap rasa. Sama ditambahin kecap ya bun supaya warnanya lebih menarik. Kemudian tambahkan sedikit air. Jika sudah berbentuk seperti busa-busa seperti ini, tandanya daging sudah siap untuk dimasukkan. Yang terakhir, masukkan cabai supaya warnanya tetap bagus dan rasanya enak. Selesai bun, inilah makanan siang keluarga kami hari ini. Alhamdulillah ya, walaupun sederhana, tapi jika dinikmati secara bersama-sama, insya Allah akan membuat perut kita kenyang dan hati kita bahagia. Sekian video saya kali ini. Jangan lupa bersyukur yang banyak dan terima kasih sudah melihat video saya sampai habis. Wassalamualaikum.